Buka Pak Ban? Hah? Ban bawa? Semarang. Gorengnya? Deh, si goreng lah. Kelihatan kan? Udah, langsung dibuka aja. Ini adalah kalau metode ITM dari sini. Udah kalian lakukan pick, habis di pick kalian lakukan picking. Kalian plot ke kurva TX. Ini adalah contoh kurva TX ya. Bisa jalankan. Kopi dulu. Bisa jalankan. Tapi ini adalah kurva TX ya. Ya. Kalau untuk intercept di sini kalian ini kalian lakukan regresi linear, otomatis intercept yang pertama untuk lapisan pertama nilainya berapa? Pasti ke nol kan buat kalau di regresi linear ke sub Y. Nilai interceptnya itu 0. Terus yang lapisan kedua, kalau udah ditentukan lapisan keduanya, ini udah saya tentukan. Jika di regresi linear nanti akan didapatkan nilai interceptnya sebesar ini 42 milisekon. Terus untuk lapisan ketiga 43 milisekon. Ini yang contoh dari kurva TX di PAR. Untuk menghitung nilai kecepatannya dari hasil regresi kan nanti kita akan mendapatkan gradiennya, di mana kecepatan 1 per gradien kan. Ya udah, untuk kecepatan pertama di sini udah kelihatan gradiennya 0,33. Kalau untuk di daerah VAR minusnya itu nggak usah diikutin, langsung aja kalian bikin 0,33. Untuk kecepatan pertama 1 per 0,33 gradiennya. Kelihatan kan? Dilihat aja Excel ya. Kelihatan Bang. Terus untuk kecepatan kedua, tadi hasil gradiennya itu kita dapatkan 0,1 kan. 1 per 0,1 kita dapatkan 10 meter per milisekon ini. Kalau dikonvert ke meter per sekon hasilnya 1000 kan. Kecepatan lapisan kedua. Terus ini hasil gradien dari kecepatan lapisan ketiga 0,0853, 1 per 0,0853 nanti akan didapatkan kecepatannya sebesar segini 1172 meter per sekon. Dari regresi linear nanti kan kita dapat ini ya kan, kalau di lapisan pertama kita cuman regresi linear, cuman kita ambil daerah interceptnya aja, disentang yang interceptnya aja. Kalau yang lapisan kedua dan ketiga, nilai A dan B-nya itu kalian munculin, makanya nanti muncul di sini. 42 ini adalah nilai ITM-nya, intercept time-nya. Yang 40,35 ini nilai intercept time-nya tadi. Itu buat ITM, buat penentuan kecepatan menggunakan metode ITM. Sedangkan jika kalian lakukan menggunakan metode crossover, kayak gini caranya. Bentar ya. Ini kelihatan nggak gambar saya yang di sini? Yang di Word? Kelihatan nggak? Mau buat. Nggak kelihatan ya? Baru, tapi kok megang SD. Ini kalau untuk crossover itu perselangan antara titik di daerah direct sama di refraksinya. Berarti untuk lapisan yang pertama, kalau kalian lihat di sini, T yang pertama, interceptnya itu di crossovernya, time-nya berapa di sini. Otomatis kalau kalian lakukan regresi aja, regresi linear ini,
Yang lapisan kedua yang warna oranye, bisa disimak kan? Lapisan kedua yang warna oranye, yang gambar ini di TX. Ini diterusin aja ke sini, ke daerah ITM di sini, di garis saja. Terus yang lapisan pertama, yang direct wave-nya, diterusin juga garisnya. Jika diteruskan nanti akan dapat titik crossover-nya kan? Itulah titik crossover-nya. Ya udah ditentuin titiknya itu, ditarik ke sumbu Y, itu time-nya berapa, ditarik ke sumbu X, itu offset-nya berapa. Jika udah saya lakukan crossover tadi, saya dapatkan time-nya itu, time buat crossover yang pertama 26 milisekon. Ya udah ditarik aja titik ini ke sumbu Y, saya dapatkan 26 milisekon. Terus lapis offsetnya itu 160, ditarik aja ke sumbu X 160. Dan crossover yang kedua dan ketiga dan seterusnya caranya sama kayak gitu juga. Nanti akan didapatkan kayak gini. Crossover yang kedua time-nya itu 32, terus offsetnya itu 100 milisekon. Sedangkan time yang ketiga 40, time keempat 10. Nanti untuk mendapatkan kecepatannya, kalian pakai rumus kayak gini, rumus yang ini. Bentar ya. Coba dilihat itunya, hasil file yang udah saya share, yang di modul ITM. Nanti untuk menentukan kecepatan dari hasil crossover-nya, kalian pakai aja yang tadi, rumus yang ini. Untuk kasus yang 2 lapis, T2-nya sama dengan X per V2 ditambah 2Z di akar V2 pangkat 2 per V1 pangkat 2 per V2 per dikali V1. Itu untuk mendapatkan kecepatannya. Jika dirumuskan kayak gini. Hasil dari, bisa dilihat, diklik aja. Buat penentuan kedalaman, sorry, bukan kecepatan, kedalaman. V20 itu kecepatan yang pertama, dibagi 2, diakarin, hasil dari kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama, dibagi hasil dari penjumlahan antara kecepatan kedua dan pertama, sehingga kita akan mendapatkan kedalaman dari hasil crossover kita. Terus itu untuk kedalaman yang pertama, terus kedalaman yang kedua sama, pakai rumus yang di bawahnya. Buat Z yang kedua, Z kedua setengah T yang ketiga dikurang 2Z. Lihat aja di modul yang saya share buat metode ITM, itu rumus yang akan digunakan. T3 dikurang 2 kali Z1, lapisan yang pertama tadi kan udah dapat kecepatan kedalamannya, diakarin kecepatan ketiga kurang ke 1 per kecepatan ketiga dikali ke 1 dikali kecepatan ketiga dikali kecepatan kedua, diakarin antara pengurangan kecepatan ketiga dan kedua, pangkat 2. Sehingga didapatkan kedalaman lapisan kedua dan lapisan ketiga dan seterusnya. Itu untuk kedalamannya. Dari itu kedalaman dari metode untuk penentuan kedalaman dari metode crossover. Kalau untuk metode ITM, penentuan kedalamannya sama, bedanya cuma pakai rumus yang T3 tadi, sedangkan untuk crossover pakai rumus yang Z2, Z1, dan seterusnya. Kalau untuk yang metode crossover, pakai yang T3, T2, dan T seterusnya. Itu untuk mencari kedalaman pakai metode ITM. Kalau pakai crossover, pakai rumus yang Z1, Z2, dan
seterusnya. Itu untuk yang crossover. Jika kalau udah didapatkan kedalaman dan kecepatan masing-masing lapisan, nanti langsung dimodelin aja, sehingga lapisan yang didapatkan kayak gini. Ini buat lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lapisan ketiga, batas lapisan ketiga dan keempat. Itu hasil dari pemodelan bawah permukaannya, di mana hasil pengolahan menggunakan metode ITM dan crossover ini, kita cuma mengasumsikan bahwa hasil kecepatan yang kita dapatkan itu tiap lapisan homogen, maksudnya homogen sama aja, dan lapisannya itu datar. Makanya hasil dari pengolahan menggunakan metode ITM, hasil yang akan kita dapatkan relatif horizontal aja kalau untuk metode ITM dan crossover. Itu buat sekilas untuk penjelasan dari processing ITM. Ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang nggak jelas? Silakan ditanyakan aja. Kalau enggak, lanjut ke metode selanjutnya. Gimana? Bang, mau nanya, Bang. Oh ya. Itu kan yang dicontoh itu kan ada 3 lapisan. Yang directnya kan kelihatan beda sama refrak. Tapi yang untuk lapisan kedua, lapisan ketiga itu kan relatif sama. Cara ngebedainnya itu kayak mana, Bang? Cara membedakannya? Ini, kalau saya ya, kayak gini. Kan nanti waktu kalian bikin lakukan picking, nanti bisa kalian tampilkan hasil pickingan kalian kan. Salah satu cara menentukan lapisannya itu otomatis sampling dari masing-masing tiap trace itu sama. Itu salah satu indikasi itu satu lapisan. Maksudnya kayak gini, misalnya bisa kalian lihat kayak gini, jeda dari travel time di sini, hasil pickingan yang lapisan pertama di sini. Kalau saya kemarin, cara penentunya kayak gini, rentang dari lapisan pertama kayak gini, dari 40 dikurang 38 itu kurang lebih kan 1, berapa? 1,6 kan? Ini ke sini masih 1,6, masih dalam rentang 1,6. Berarti otomatis itu masih termasuk di lapisan pertama. Terus yang di bawahnya rentangnya masih 1,6 juga, berarti itu masih lapisan pertama. Waktu di offset yang ke 60, 35 ke 35,2 sama 34,4 itu rentangnya udah beda lagi kan? Udah beda kan? Makanya itu adalah batas lapisan di lapisan pertama. Kalau batasan lapisan kedua kayak itu juga. Selisih dari time di trace pertama dan trace keduanya itu lebih beda selisih waktunya, delay time-nya. Makanya itu buat penentuan itu lapisan kedua atau lapisan ketiga begitu. Kalian lihat aja dari hasil pickingan kalian, kalau udah tepat dari situ aja menganalisanya buat penentuan batas lapisannya. Gimana ya? Jelas nggak ya? Jelas, Bang. Yang lain gimana? Kalau untuk prosesinya bisa kan? Kalau untuk ITM dan crossover, gunakan aja rumus yang udah saya bikin modulnya itu. Ini yang ITM, crossover. Kalau digambarkan, bisa dilihat di modul kalian itu yang udah saya share. Kalau ITM itu langsung diteruskan aja regresi linearnya sampai ke sumbu Y, sampai nembus ke sumbu Y. Itulah nilai time intercept-nya. Kalau crossover, maksudnya crossover itu antara waktu kalian lakukan regresi linear di lapisan pertama dan lapisan kedua, nanti ada titik potongnya itu kan, itulah titik crossover-nya. Nanti disalin aja berapa time-nya berapa, offset-nya berapa, dari sana nanti kita bisa nentuin kedalamannya. Itu untuk metode ITM dan crossover. Yang lain gimana? Ngerti kan? Kalau untuk processing metode ITM.
Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut aja. Selanjutnya adalah metode GRM. Mungkin ini metode GRM ini banyak yang nggak tahu nih kayaknya. Yang lain gimana? Tahu nggak metode GRM itu gimana? Tes? Dengar nggak? Dengar Bang. Halo? Halo. Ada di praktikum Bang, udah lupa tapi Prinsip jelasin prinsip lagi dari aja. ITM ini, kalian cuma harus melakukan ke ini. Kalau di akuisisi seisminya harus kalian lakukan shooting dari dari NIR sama dari VAR. Nanti kita akan dapatkan kurva yang forwardnya sama kurva reverse-nya. Otomatis kalau misalnya lapisannya itu emang sama, otomatis travel time dari A ke B harus sama dari B ke A kan. Jadi kalau dalam metode GRM ini kita mau menghitung itu delay time antara dari source yang near sama source yang far. Nanti dari situ kita akan dapat model bawah permukaannya gimana sama kecepatannya. Untuk processingnya gimana? Yang pertama bisa dilihat di slide ini. Sabar, saya munculin dulu ya. Bentar ya, sabar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini untuk processing metode GRM. Bahwa metode GRM itu dia menganggap ini lapisan bawah permukaannya itu berandalusi. Maksudnya berandalusi itu nggak horizontal, nggak ada kayak naik turun gitu. Itu berandalusi. Jadi kalau ITM itu bagusnya kalau kita mau processing untuk lapisan yang horizontal atau datar. Kalau GRM ini khusus untuk lapisan yang berandalusi. Jadi nanti waktu kalian akuisisi, kalian udah bisa kalian lihat dari singkapannya kayak mana, secara regionalnya dari dekat-dekat daerah sana misalnya ada singkapan, misalnya relatif miring atau relatif berandalusi atau horizontal aja. Dari sana kalian bisa nentuin metode yang cocok untuk kalian lakukan processing nanti pakai metode ini. Kalau misalnya ITM lebih ke horizontal, kalau yang GRM Hagiwara plus minus itu lapisan yang berandalusi. Tapi ada syarat berapa dp maksimalnya. Itu sekilas saja untuk metode GRM, perbedaannya dengan intercept time. Ini contohnya, contoh penggambarannya. Kelihatan kan? GRM, kalian mau ngitung delay time dari source pertama S1 sampai D1, terus S2 sampai D2. Dari sana nanti kita dapatkan delay time-nya, delta X-nya. Dari sana kita bisa dapat modelkan bawah permukaannya serta kecepatannya. Selanjutnya ini adalah syaratnya, syarat-syarat dari asumsi yang digunakan dalam metode GRM. Berubah strukturnya, kemiringan maksimumnya kecil dari 20. Dan ini untuk processing dari GRM, perhitungan menggunakan persamaan ini XY. Jarak XY itu jarak dari source ke receiver terakhir. Nanti kita tentukan kurva TV sama TG-nya. Ini aturan dari metode GRM. Terus dari sana
nanti source dari, bisa dilihat dari rumusnya, travel time dari TKAY kalian kurangin. Nggak pindah. Nggak pindah ya slide-nya? Iya, masih yang paling pertama. Nah, sekarang udah pindah. Sekarang pindah Pindah. di sini, Iya. pindah kan? Iya. Jadi processing dari GRM itu nanti kalian nentuin TV-nya. Yang pertama dari source yang near A ke Y, travel time A ke Y dikurang travel time B ke X ditambah travel time A sampai B. Travel time A sampai B itu maksudnya waktu maksimum dari A TAY ditambah waktu maksimum dari TBX, kalian jumlahin, kalian bagi 2, itu adalah nilai TAB-nya. Nanti udah dapat nilai masing-masing nilainya itu, kalian bagi 2 biar dapat nilai TV-nya. TV adalah waktu perjalanan dari A ke H, titik ini ke titik ini, dari A ke H. Kalau udah dapat nilai TV-nya, selanjutnya ini nanti dari udah kalian plot ke kurva TX, nanti dapat kecepatannya, ya enggak? Dapat kecepatan, dari dapat kecepatannya itu kalian turunin dari kecepatan pertama, kecepatan kedua, sama dengan dari jarak XY pertama, kedua, ketiga, XY-nya ke 5, ke 10, 25 dan seterusnya. Nanti kalian plotting, kalian plot, kalian cari hasil tren XY yang paling bagus, itulah nilai TP-nya untuk menentukan nilai V aksen Z. Selanjutnya habis itu kalian modelkan bawah permukaannya pakai rumus ini, TAY ditambah TBX kurang TAB dikurang TXY. TXY hasil dari jarak yang paling, hasil regresi yang paling bagus dibagi kecepatan aksennya, dibagi kecepatan dari rata-ratanya dibagi 2, itulah nilai masing-masing kedalamannya. Terus habis itu ini buat fungsi time depth-nya, TG-nya tadi, buat rumusnya, buat menentukan kedalaman dari TG dapat kedalamannya. Jika diaplikasikan ke processing-nya di itu, di Excel, bisa kalian lihat Excel kalian yang di bagian GRM. Yang ini. Datang kan? Ini adalah offsetnya, offset tadi, offset hasil akuisisi. Terus ini adalah TAY dari daerah source yang dia di near sampai ke bagian yang tadi, gambar yang tadi TAY. Terus ini adalah hasil pickingan TBX-nya, pickingan first break-nya tadi. Udah dapat, kalian tentukan direct-nya dari batas mana sampai mana. Kalian kasih tanda aja. Buat TAY direct-nya dari offset 0 sampai 20. Dikasih tanda aja. Terus sama yang buat di TBX-nya kasih batas juga buat direct wave-nya. Kalau udah, tadi kan tahapannya dari slide yang tadi. Kalian lakukan plotting dulu kan kurva TX ya, plotting dari kurva TX-nya. Ini adalah hasil dari plotting kurva TX, TAY sama TBX. Udah dilakukan plotting, kalian lakukan regresi linearnya. Iya, no? Ini hasil dari regresi linearnya, gradiennya itu 1,246, itu buat yang TAY, lapisan pertama, dan seterusnya. Dari sini nanti kita dapatkan kecepatannya kan, 1 per gradien. Bisa dibikin kayak gini. Kecepatan TAY sama dengan 1 per gradien. Terus kecepatan TBX-nya 1 per gradien. Nanti dirata-ratain gara-gara hasilnya ada 2. Lapisan pertama, lapisan kedua TAY sama TBX dirata-ratain, dijumlahin dibagi 2, itulah hasil dari kecepatan rata-ratanya. Selanjutnya perlu dilakukan buat mendapatkan nilai XY-nya tadi, kalian harus dapatkan nilai TAB-nya kan. TAB-nya itu waktu maksimum dari TAY sama TBX kan. Dimana
kalau misalnya kita mau melakukan asumsi ini, jaraknya pakai jarak X ke Y-nya itu 0. Berarti langsung kayak gini. Yang direct wave-nya itu nggak usah dipakai. Yang kalian pakai daerah refraksinya aja dari TAY sama TBX dengan rumus yang tadi. F9 ini adalah hasil dari refraksi offset 25 dikurang hasil dari TBX di offset 25 juga ditambah AJ31 AJ31 tadi hasil penjumlahan tadi maksimum TAY sama TBX dibagi 2. Ini hasil dari TAB-nya tadi, TAB yang pertama di sini. TAB pertama hasil dari penjumlahan maksimum TBX ditambah maksimum TAY. Terus untuk TAB-nya jaraknya 5 berarti maju 5 maksudnya maju 5 meter. Jadi hasil dari TAB-nya kayak gini yang kita dapatkan. Kalau untuk TAB 5 berarti dia buat di daerah TAY maju 5 meter. Jumlah maksimum dari TAY ditambah jumlah maksimum TBX. Itu buat jaraknya 5 meter. Kalau jaraknya 10 sama juga maju lagi ke sini buat TBX-nya, buat TAY-nya maju juga 5. Buat jarak 15 sama maju 5 meter, jarak 20 maju 5 meter lagi kayak gitu. Untuk buat penentuan TAB-nya. Dari sana udah dapat TAB, udah ada TAY, TBX sama TAB, baru kita lakukan perhitungan XY-nya tadi. XY jaraknya 0, dijumlahin TAY sama TBX sama TAB-nya dibagi 2, dijumlahin, terus ditarik aja ke bawah sampai batas ini, batas refraksinya tadi. Bahwa di sini batas refraksinya itu kan mulai dari 215 sampai 240, makanya saya merahin. Jadi kalian nariknya itu jangan sampai keseluruhan, cuman daerah refraksinya aja. Itu buat jarak yang ke XY-nya 0. Kalau untuk jarak XY-nya 5, di sini sama TAY, TBX sama TAB, yang TAB yang kelima dibagi 2. Terus ditarik ke bawah sampai ke sini. Jaraknya 215 gara-gara tadi TAB tadi kan kita melakukan maju ke depan 5 meter kan, berarti nilai itunya maju juga 5 meter ke depan. Yang tadi waktu XY-nya segini dari 205 sampai 210 batasannya. Kalau untuk TAY 5 berarti maju 5 kan ke sini. Berarti jarak direct wave-nya dari sini. Dari 220 ke bawah. Buat jarak yang TXY yang ke-10 sama kayak maju, berarti maju 10 meter kan dari direct wave-nya. Berarti mulai dari 25 sekon. Ya 225 meter. Itu buat direct wave-nya. Itu yang 15, yang 20 dari sini dan 30 di sini. Itu buat penentuan XY-nya. Kalau udah dapat nilai masing-masing XY, selanjutnya kalian plot ke sini. Ini hasil plottingnya. Kalian plot. Nih. Oh, sorry. Enggak bisa. Oke. Ini cara ngeplotnya. Kalian copy aja ini semuanya, time-nya. Ini buat sumbu X, sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Sesuai offsetnya. Kalau offset 0 kan cuma sampai 200 sampai 210. Buat offset 5 215, ini time-nya, sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Buat
XY yang ke-15, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Dan seterusnya, kalau udah diplot, kalian cari tren yang paling bagus. Dari masing-masing itu, kalian lakukan regresi linear, cari nilai korelasinya yang paling tinggi. Dari itulah nilai XY yang sesuai dengan model bawah permukaannya. Dari sini hasil XY yang paling bagus itu XY yang ke-10. Nah, ini 0,26267 ya, gradiennya yang sabar. Gradien yang ini hasil dari jarak offset yang ke-10. Dari sana dapat gradiennya, kita dapat kecepatan V aksennya kan 1 per gradien. Udah dapat kecepatannya, bentar ya. Selanjutnya, dari hasil dari nilai gradiennya dengan offset korelasi yang paling tinggi itu XY yang ke-10, dan dari situ kita dapat nilai gradiennya, dari gradiennya kita dapat nilai V1 aksennya. Dari V1 aksennya itu kita cari nilai V aksen Y-nya itu dengan cara dikalikan antara kecepatan V aksen ditambah dikali dengan kecepatan rata-rata dari lapisan pertama. Oke, udah dirata-ratain, dibagi akar dari V aksen pangkat 2 dikurang V aksen rata-rata pangkat 2. Itu untuk mendapatkan nilai V aksen Y. Setelah itu baru kalian lakukan ke sini untuk perhitungan nilai TG-nya. Untuk menghitung nilai TG-nya, kelihatan kan Excel-nya? Ini untuk menghitung nilai TG-nya. Yang pertama itu sesuai dari rumus dari, coba lihat di modulnya. Untuk GRM, untuk menghitung nilai TG, kalian menggunakan rumus ini. TG sama dengan TAY ditambah TBX dikurang TAB dikurang hasil dari XY dengan korelasi yang paling tinggi dibagi dengan V aksen
V aksen tadi, V aksen yang hasil dari gradien dengan korelasi yang paling tinggi. Buat apa guna TG itu? Digunakan untuk mencari kedalaman di bawah permukaan yang berada pada titik di geopon tersebut. Sehingga dari TG offset 0, kalian cari keseluruhannya, baik itu offset 0, TG di offset 0, TG di offset kelima, TG di offset 10, 20, 15, dan 20. Setelah itu, sama juga yang kalian ambil daerah refraksinya aja. Ini dibatasin lagi kayak tadi, sama. Itu buat nilai kedalamannya. Setelah dapat nilai kedalamannya, hitung kecepatannya. Kecepatan rata-ratanya. Dengan rumus V aksen kuadrat dikali XY dibagi XY ditambah 2TG dikali V aksen. Itu untuk menentukan kecepatan rata-ratanya. Kalau dilihat dari ininya, Excel-nya, bisa dilihat bahwa untuk G-nya 0, jaraknya 0, dikurangin aja. Offset ke 25 ditambah 25 dikurang 0 dibagi 2. Itu G-nya 0, G-nya dan G-nya 5, berarti dikurang 5 kan. Terus G ke 10, 15, 20, dan 25. Habis itu kita tentukan nilai HG-nya kan, HG0, HG20, dan HG sampai HG20 sesuai kalian penentuan dari XY yang tadi. Jika XY-nya kalian cuma bikin 3, berarti sampai nilai TG dan HG yang akan kalian dapatkan cuma 3. Di sini saya coba melakukan ada 5 kali, HG0, 5, 10, dan 15, dan 20. Dengan rumus ini, buat menentukan HP-nya itu, pakai rumus yang ini. Hasil dari TG dikali hasil kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu yang kecepatan, kalau di Excel-nya V aksen J. Kalau udah dikalikan dengan V aksen itu V aksen yang biasa, gradien hasil dengan korelasi yang paling tinggi, dibagi akar dari V aksen J pangkat 2 dikurang V aksen biasa. Itu untuk mendapatkan nilai HG dengan jarak 0, 5, 10, 15. Bisa dilihat kayak gini. Kalau HG-nya 0, hasil TG dikali dengan hasil AG33 hasilnya dari sini, nih, V aksen J dibagi 10. Itu HG-nya 0. Untuk HG yang HG ke-5 sama, berarti kita pakai nilai masing-masing titik di TG ke-5 dikali dengan kecepatan V aksennya tadi. Itu buat HG yang ke-5, ke-10, ke-15, ke-20. Dari situ udah dapat nilai kedalamannya, tinggal diplot. Kalau udah, langsung diplot aja. Ini adalah hasil model penggambaran model bawah permukaannya dari masing-masing HG tadi. Jadi hasil dari dengan nilai korelasi yang paling bagus, HG yang sesuai itu HG yang 10 yang ini. Berarti inilah model bawah permukaan dari hasil processing metode GRM. Jadi kalau untuk metode GRM sampai sini aja. Gimana buat teman-teman? Ada yang bingung? Silakan tanya aja. Halo? Cukup kayaknya Bang. Lanjut aja ya. Iya Bang, lanjut aja. Kalau untuk metode selanjutnya, metode Hagiwara. Bentar ya.
Ini adalah hasil kalau processing menggunakan metode Hagiwara, di mana kita butuhin sama kayak tadi, sama GRM tadi, kita harus tahu forwardnya itu sama aja dengan nearshoot, dan reverse-nya sama dengan hasil first-shoot. Dari situ kita hitung delay time-nya untuk penentuan mode bawah permukaan. Udah kalian lakukan picking first break, tampilin ke sini. Selanjutnya langsung diplot lihat ke tabel yang di sini, tabel sebelah kanan ini. Nanti masing ini adalah itunya jarak antar stasiun dari stasiun A ke B dengan masing-masing offsetnya itu 2 meter. Titik A ini adalah titik source-nya, source yang linear, dan B itu source yang di far. Kalau udah kalian lakukan picking first break, nanti ini di copy, dipaste aja ke sini, paste transpose. Udah, buat kalau udah kalian taruh di sini nilai itunya, TAB sama TBX-nya. Selanjutnya kalian lakukan ini plotting kurva TX-nya. Dari plotting kurva TX ini kalian tentukan gradien kecepatan lapisan pertama yang mana, gradien kecepatan lapisan kedua dari mana, dari titik tes ke berapa sampai berapa. Kalau udah didapatkan, nanti kita akan dapatkan nilai ininya, gradien. Dari gradien kita dapat kecepatannya kan. Jadi kalau untuk penentuan kecepatan dalam metode seismik refraksi ini ya cuma gitu aja. Regresi linear, dapat gradiennya, itulah nilai kecepatannya, kecepatan, tapi itu bukan kecepatan sebenarnya, cuma kecepatan aparen atau kecepatan semuanya. Dapat kecepatannya, interceptnya berapa, kecepatannya berapa, 1 per gradien, udah. Itu buat kecepatan dari TAB, TAP, terus nanti dicari juga kecepatan dari TBP-nya. Nanti TAP lapisan pertama sama TBP lapisan pertama dijumlahin, dirata-ratain. Ini hasilnya. Terus lapisan kedua sama dirata-ratain juga, maka akan didapatkan juga itunya, kecepatan lapisan kedua rata-rata. Selanjutnya, nanti kalau dalam metode Hagiwara ini ngikutin template yang ada di Excel ini aja, kita ngitung selisih, kita jumlahin antara TAB sama TBP. Bisa dilihat kalau udah dari hasil kurva TX, daerah-daerahnya dari tes 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti yang tes 1, 2, 3, 4, 5 ini kalian kasih warna aja. Bahwa kita lakukan processing ini kita cuman ngambil daerah yang refraksinya aja. Jadi yang kita olah yang refraksinya aja. Tinggal dikurangin aja antara dijumlahin antara TBP sama TAP pada geopon ke-6, dijumlahin, udah dijumlahin, dikurangin dengan nilai TAB itu gambar travel time dari source linear sampai ke source di far tadi, itu nilai TAB-nya yang didapatkan dengan cara dijumlahin aja maksimum dari TAP ditambah maksimum dari TBP dibagi 2, itulah nilai TAB-nya. Kalau udah sampai di sini, nilai C ini dikurang dengan TAB, selanjutnya dibagi 2 hasil dari nilai selisih travel time tadi, TAP sama TBP dibagi 2, kita dapatkan nilai ininya, intercept ininya, daerah refraksinya waktu tiba gelombangnya. Kalau udah,
Yang pertama kalian lakukan daerah yang warna kuning ini aja dulu. Kalau udah dapat nilai yang bagian E, hasil dibagi dua antara selisih TAB TBP dikurang TAB, udah dapat nilainya. Nanti kalian cari nilai TAP aksennya. TAP aksen itu hasil pengurangan antara TAP dikurang dengan nilai selisih tadi 7 miliskon. 24 dikurang 7 miliskon hasilnya 17 dan seterusnya. Ini akan kalian dapatkan, langsung ditarik aja. Terus kalian cari juga nilai TBP aksennya, sama nilai TBP dikurang nilai selisih tadi, nanti dapat nilai TBP aksen. Kalau udah ditarik lagi dapat nilai TBP aksen. Kalau udah dapat nilai TBP aksen, ini tinggal kalian plot. Kalian plot di sini di kurva TX, ini nilainya. Ini adalah yang warna garis warna ini, warna biru. Itulah nilai TAP aksen saya tadi. Ini TBP aksennya yang di bawah. Udah saya lakukan regresi linear, ini gradiennya. Gradien yang pertama, ini gradien yang TBP aksen. Udah dapat gradiennya, kita cari lagi nilai itunya. Berapa kecepatannya? 1 per gradien. Kalau udah sampai di sini, untuk mencari kalau misalnya kita cuma batasi daerah refraksinya aja, otomatis bawah permukaan di daerah direct wave itu kan kita nggak dapatkan kan, gara-gara kita nggak lakukan pengolahan di daerah direct wave. Untuk mendapatkan nilainya, caranya kayak gini. Untuk penentuan selisihnya itu bisa dirumuskan kayak gini. Hasil dari ini, hasil dari TBP kalian kurangkan, di sini dari ITM tadi, dari intercept yang kalian dapatkan, misalnya gradien di sini interceptnya kan 6,9 dan bagian B-nya kan buat regresi linear AX plus B. Ini nilai interceptnya 6,9 sama 46. Ya udah, untuk mendapatkan nilai itunya kalian kalikan antara ininya 0,9 tadi dari hasil regresi yang TABX. Hasil regresi ini dikali dengan X. X itu jaraknya tadi. X jaraknya stasiun pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian ambil daerah 1, 2, 3, 5, 7, 9. Tinggal dikalikan. Nanti kita akan dapatkan nilai TBP aksennya untuk daerah sini. Terus TBP aksen yang jarak kedua, offset yang ketiga, sama kayak gitu juga. Pakai persamaan dari regresi TBP aksen yang udah kalian plot di kurva TX. Sedangkan untuk mendapatkan nilai itunya, TAP aksennya sama dengan cara yang tadi. Hasil dari regresi linear, persamaan dari regresi linear dari TAP aksen itu kalian gunain berapa nilainya, dia-nya itu 0,9103. Kalian kalikan dengan offsetnya tadi. Offsetnya di sini kan 41, dikali 41 ditambah 69. Itulah nilai TBP aksennya. Udah dapat nilai TBP aksen di daerah direct yang tadi yang enggak kita lakukan pengolahan. Selanjutnya kalian kurangin selisih antara untuk mendapatkan nilai E-nya itu. Untuk guna nilai E ini berguna dalam menghitung kedalaman dari metode menggunakan metode Higuera, sehingga selisih antara TBP dengan TBP aksen dikurangin dapat nilai ininya, nilai E-nya D per 2-nya itu buat daerah yang TBP aksen. Sedangkan daerah sini
Ini untuk mendapatkan nilai T AP aksennya, selisih antara nilai ini dengan TAP. Dikurangin hasilnya segini. Udah dapat, kalau udah dapat nilai itunya TAP sama TBP aksen, TAP aksen sama TBP aksennya. Selanjutnya kita hitung kedalamannya menggunakan rumus ini. E dikali V1 per cos IC. Di mana cos IC-nya itu didapat bisa dirumuskan ke ini. Akar dari kecepatan dari lapisan yang kedua, pangkat 2 dibagi E1 dikurang kecepatan lapisan kedua, pangkat 2 dibagi kecepatan lapisan kedua. Di mana dapatnya, Bang? Kok bisa rumusnya kayak gini? Coba kalian turunin rumus dari hukum Snellius itu. Itu buat perumusan cos IC-nya. Udah dapat nilai cos IC-nya. Nanti tinggal kalian kalikan aja buat penentuan kedalamannya. Hasil dari nilai di E ini kalian kalikan dengan kecepatan rata-rata lapisan pertama dibagi nilai cos IC-nya. Kalau udah tinggal ditarik aja. Itulah kedalaman dari masing-masing lapisan, daerah direct dan refraksinya buat lapisan kedua. Nanti hasil kedalaman ini kalian kurangkan dengan nilai topografi untuk mendapatkan model bawah permukaannya. Ini nilai topografinya. Kalian kurangkan dengan hasil kedalaman yang kalian dapatkan. Udah dikurangin nanti dapat boundary-nya. Kalau udah dapat boundary-nya tinggal diplot boundary terhadap offsetnya tadi, maka didapatkan nilai model bawah permukaan kayak gini, seperti ini. Yang warna biru ini adalah topografinya, ini ada yang warna merah adalah hasil dari batas lapisan pertama, dengan kecepatan kurang lebih 2297 buat lapisan pertama. Untuk interpretasinya tinggal dilihat kalau kecepatan segitu itu dominan lapisan apa dari tabel apa kecepatan gelombang, dan dikonfirmasi dengan stratigrafi daerah tersebut itu untuk melakukan interpretasi dari metode seismik refraksi. Gimana untuk metode Hagiwara, ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah gimana? Dengar nggak? Aneh jadi ngantuk. Oke. Halo, tes. Iya, Bang. Gimana? Ada yang bertanya atau enggak? Kalau enggak saya lanjut aja untuk metode plus minus. Santai. Nah, ini satu. Coba dilihat aja Excel yang saya kirim itu. Kalau misalnya ada yang bingung untuk metode Hagiwara, GRM atau ITM, bisa ditanyakan saja. Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut aja ke metode plus minus. Metode plus minus itu sama kayak metode GRM. Dia cuman, sorry bentar ya. Bisa kalian baca aja di modul yang udah saya kirim. Kalau untuk penjelasan metode plus minus. Itu metode plus minus itu sama dengan GRM dan Hagiwara, kita menghitung delay time ya dari daerah forward sama daerah reverse untuk mendapatkan model bawah permukaannya. Jika dilihat dari di modul yang udah saya share dari analisa plus minus, kita nanti bisa menentukan kedalamannya dengan menggunakan analisa plusnya itu dari TAB ke TBP di titik D. Itu buat analisa
yang plusnya, yang analisa time yang plus, sedangkan untuk analisa time yang minus, nanti selisih antara TAP sama TBP itu kita dapatkan nilai kecepatannya. Buat di pengolahannya bisa dilihat di Excel yang udah saya kirim, yang bagian plus minus. Sama, kalian kelihatan kan? Belum bang, belum kelihatan. Bentar. Kelihatan kan? Iya bang, udah kelihatan. Kalau udah, sama aja di plot. Ini distance-nya, jaraknya, offset yang kalian ukur tadi. Terus hasil dari bikinan TAB sama TBX-nya kalian upload juga. Untuk analisa itu apa? Data T dari nilai plusnya itu didapatkan dari ini, rumus yang di sebelah kanan bisa dilihat. TAB ditambah TBC dikurang TAC. TAC itu maksimum dari TAB ditambah maksimum dari TBC dijumlahin dibagi 2. Itu buat nilai TAC-nya. Saya enggak. Bentar, sabar ya. Untuk mandi boleh. Ini mau lari. Soal lari. Apa? Terbaik teman jauh. Oke. Lupa aku. Video kan aja langsung lah. Hah? Video kan langsung selesai. Ada berapa di kumpulnya? Tapi sih nggak tahu juga sih. Bapaknya masih. Soalnya ya. Ini adalah analisa dari plus minus tadi. Bisa dilihat kan? Udah tinggal dikurangin aja TBP dikurang TAB. Udah dapat TBP sama TAB-nya. Nanti langsung di plot. Udah di plot. Langsung kalian cari kecepatannya. Dari kecepatan lapisan pertama, lapisan kedua, dari sana dapat kecepatannya. Terus untuk menentukan sudutnya itu berapa, pakai rumus ini. Hasil dari kecepatan lapisan pertama sama dibagi kecepatan lapisan kedua. Itu buat tetanya. Terus untuk mendapatkan delta T-nya, tinggal dikurangkan aja TAB dikurang TBC, ditambah TBC dikurang TAC. Itu buat nilai delta T yang positif. Tinggal dikurangin. Bisa dilihat ini. Terus buat delta T negatifnya sama, dikurangin aja. Antara TAB sama TBC. Habis itu untuk mendapatkan nilai itunya, kecepatannya tadi, udah dilakukan gradien tadi 1 per gradien, udah dapat tetanya tadi dari analisa hasil dari lapis kecepatan pertama dibagi kecepatan kedua, dapat tetanya. Terus udah dapat tetanya, kita bisa mendapatkan nilai ketebalannya kan, kedalaman dari lapisan masing-masing lapisan. Tinggal dikalikan aja kecepatan pertama dikali delta T dibagi 2 cos theta. Dari situ bisa dirumuskan aja langsung. Kecepatan pertama dikali delta T tadi, delta T yang plus. Delta T yang plus kan dari teorinya untuk penentuan kedalaman
lapisan, kita menggunakan nilai selisih dari time yang plus. Udah dapat masing-masing HB-nya di daerah refraksinya. Terus untuk yang mencari kecepatan lapisan kedua, itu kita pakai menggunakan analisa dari nilai selisih data min kan, nilai time yang negatif. Udah tinggal dikalikan sesuai dengan rumus yang ada di hasil modul yang saya share, di mana V2 itu didapatkan dari selisih dari nilai negatif sama dengan 2 dikali delta X dibagi selisih tadi, nilai time yang nilai negatif. Itu untuk mendapatkan nilai kecepatan lapisan keduanya. Setelah dapat kedalamannya dari analisa positif, time positif, kita lakukan pemodelan. Ini adalah hasil model bawah permukaannya. Tinggal diplot aja nilai topografinya gimana. Ini nggak ada topografinya, jadi yang saya plot hasil penggambaran model bawah permukaannya. Itu untuk metode plus minus, sama aja dengan Hagiwara dan GRM, dia menghitung delay time-nya. Tapi dalam plus minus ini cuma menganalisa nilai plus untuk penentuan kedalaman, negatif itu untuk penentuan kecepatan lapisan yang kedua. Mungkin itu aja. Ada yang bertanya atau gimana? Yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Dari hasil, sabar. Sebelum itu, dari hasil penjelasan saya tadi, bisa kalian tarik kesimpulan aja bahwa pengolahan metode SESMI ini simple. Maksudnya simple, bisa kalian terapkan di codingan Python, bahwa cara penentuan kecepatannya itu dengan cara regresi linear. Regresi linear di Python udah ada modulnya, tinggal kalian masukin nilainya, kalian lakukan regresi linear, dapat gradiennya, kalian satu per gradien dapat kecepatannya. Itu buat lapisan pertama, lapisan kedua, itu buat kurva TX. Dari sono udah dapat masih kecepatannya, kalian hitung menggunakan tergantung metode Hagiwara. Kalian aplikasikan aja flow yang ada di Excel ini ke codingan, nanti akan mendapatkan hasil yang seperti yang saya lihatkan tadi di awal, hasil pemodelan bawah permukaan di codingan Python. Hasil akhirnya kayak gitu, buat model bawah permukaannya. Jadi yang metode seismik refraksi ini intinya cuma di pickingan first break untuk mendapatkan kecepatan bawah permukaan. Gimana untuk yang lain, ada yang bertanya? Buat masing-masing atau proyeknya, terserah. Sampai dari juga sih Pak. Kayak gini. Kalau nggak ada, Kayaknya udah ada. Bang, Oke. Oh, mau nanya tentang project, Bang. kenapa? Cara convert data tesseract jadi dat kayak mana, Bang? Convert tesseract jadi depth. Lihat di CC, pakai software CC, nanti bisa tuh. Nanti dapat itunya, apa? Masing-masing trace-nya. Misalnya trace pertama lu convert jadi TXT, nanti dapat time sama amplitudonya, lu plot di Excel, nanti dapat trace sesuai trace yang di subpoint gather. Habis itu baru lu pick di sono di Excel aja picknya. Kalau nggak bisa, pakai software yang dibikin Bang Putu untuk melakukan picking fast break, nggak apa-apa juga, boleh. Terserah aja sih untuk melakukan picking itu di mana aja. Yang penting kalian bisa, udah. Yang perlu diingat,
dalam melakukan picking tadi yang kata saya tadi. Kalian harus konstan dalam melakukan picking tadi. Kalau misalnya yang pertama minimum pass, ya udah keseluruhan harus minimum pass dan seterusnya. Gimana ya? Udah, Bang. Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya sudahin aja sampai sini. Masih capek. Ini bulan Ramadan juga. Saya puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Ya, sama.